warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aminah Dororo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Lisnavia, Guru Kelas 4 SDN Luis Dokari Sidoarjo. Assalamualaikum Bu Luis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Luis, terima kasih banyak. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas, atau ini saya melakukan supervisi di dalam kelas ketika Ibu mengajar. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan observasi tujuannya? Jadi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar bersiap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran nantinya maksimal kepada murid. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu ingin capai nantinya? Kebetulan untuk nanti supervisi nanti ya, yang akan dilakukan, saya mengambil mata pelajaran tentang materinya, tentang penyajian data. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, setelah pembelajaran ini peserta didik mampu untuk membaca tabel materi tentang data yang disusun dari 2 perspektif dan merangkum apa yang bisa dipelajari dari materi tersebut. Yang kedua, siswa mampu membuat tabel dua dimensi yang menggabungkan dari 2 perspektif. Yang ketiga, setelah siswa mampu membuat tabel, diharapkan siswa mampu membuat diagram, di mana diagram ini akan dibuat dalam bentuk poster ya, atau poster dalam bentuk diagram sehingga anak-anak dapat membuatnya lebih menarik. Baik Bu. Kemudian ketika pembelajaran terjadi, area pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan, atau apa ya yang ingin Ibu lakukan ketika kegiatan observasi terjadi? Area pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan, di mana di pengetahuan ini siswa mampu memikirkan tentang perspektif yang diperlukan untuk menyajikan data yang ingin diketahui. Kebetulan dalam materi kali ini siswa diminta untuk menentukan apa yang diperlukan dalam memeriksa cedera atau kecelakaan yang dialami siswa di sekolah. Jadi nanti siswa mungkin bisa mencari informasi tentang lokasi kecelakaan yang terjadi, kemudian cederanya apa saja, kemudian berapa siswa yang cedera. Itu untuk pengetahuan. Yang kedua yaitu untuk keterampilan. Keterampilan ini nanti siswa dapat menyajikan data dalam diagram tentang informasi cedera atau kecelakaan yang dialami siswa dalam bentuk poster, sehingga poster ini ya, informasi diagram dalam poster ini dapat digunakan untuk mempromosikan keselamatan, menghimbau siswa agar lebih berhati-hati. Jadi tadi sudah disampaikan tulis bahwa area pengembangan yang ingin dicapai yaitu keterampilan pengetahuan dan keterampilan pengetahuan dan keterampilan ya baik. Nah, saya sekarang ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari segi strategi ataupun model ataupun metode pembelajaran ketika nanti Ibu terapkan dalam kelas. Untuk strategi yang saya gunakan ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan sebagian pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kearifan siswa. Ya, untuk model yang saya gunakan yaitu model berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan
menggunakan metode tanya jawab, kemudian metode diskusi kelompok, kemudian juga metode penugasan. Baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, kemudian metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas nantinya ketika pembelajaran? Untuk media pembelajaran mungkin nanti saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi kita ya. Kemudian ada LKPD, kemudian ada LKPD atau lembar kerja. Kemudian saya juga akan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu kemudian saya akan menggunakan mungkin ditambahi gambar-gambar tentang poster ya, karena nanti ada Baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Lilis akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan hari apa, kapan, jam berapa kira-kira? Kebetulan untuk pembelajaran matematika ini saya akan melaksanakannya pada hari Sabtu. Untuk pembelajaran matematika itu ada 3 jam pelajaran, yaitu jam pertama, kedua, dan ketiga. Baik Bu. Jadi nanti kita lakukan supervisi pada hari Sabtu Bu ya, di kelas 4-nya kelas 4, pelajaran matematika jam ke-1, 2, dan 3 Bu ya. Baik, pada hari Sabtu saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan supervisi dengan melihat langsung dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi atau supervisi ketika pembelajaran dalam kelas nantinya, kita akan melanjutkan percakapan ini ke pasca observasi dulu. Nantinya ketika kita melakukan pasca observasi akan didampingi oleh Bapak PP yaitu Bapak Siatno, pengajar praktik angkatan 7 CGB angkatan 7. Nantinya akan dibimbing oleh beliau. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang perlu didapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya saya akan lebih siap lagi ya, karena sekarang lagi itu. Kemudian saya akan mempersiapkan media mulai dari sekarang biar lebih menarik lagi. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Lilis atas waktunya dan mau bersedia diobservasi oleh saya sehingga saya dapat memenuhi tugas saya dalam kegiatan pra-observasi, yaitu observasi kegiatan di dalam pembelajaran dari kelas, supervisi akademik tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Kemudian sampai ketemu hari Sabtu depan ya, akan kita lakukan kegiatan supervisi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi pada hari Sabtu pasca observasi Bu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Lilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lia. Gimana Bu Lia kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, sehat dan gembira pada hari ini. Alhamdulillah. Maaf Bu Lilis, apakah hari ini dengan apa ngeten? Saya ingin mengganggu waktunya ini Bu. Kebetulan hari ini saya waktunya bahasa Inggris jadi free. Alhamdulillah. Baik Bu ya. Hari ini saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Bu Lilis terkait dengan apa yang sudah Bu Lilis laksanakan kemarin, yaitu terkait kegiatan praktik mengajar Bu ya, yang kemarin pada hari Sabtu tepatnya, dan saya sudah melakukan kegiatan observasi. Kira-kira dari kegiatan yang sudah Bu Lilis lakukan kemarin, apa yang Bu Lilis harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Tentunya yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini kita bisa sharing-sharing tentang kelebihan dari pembelajaran kemarin, kemudian untuk perbaikannya ya, perbaikannya, kekurangannya, kemudian
masukannya tentunya dari kegiatan bahannya. Iya, baik. Jadi Bu di sini ingin sharing Bu ya, sharing terkait apa yang sudah dilaksanakan kemarin waktu belajar Bu ya, kemudian ingin tahu apa yang perlu ingin diperbaiki Iya, Bu ya. terutama kekurangannya. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu Bu Lilis, bagaimana sih perasaannya Bu Lilis ketika kegiatan mengajar kemarin? Lega ya Bu ya, karena kemarin itu saya sudah berusaha untuk mempersiapkannya dengan baik. Iya. Dari mulai metode pembelajarannya, medianya, itu saya sudah coba mempersiapkan dengan baik. Jadi lebih lega, lebih enak aja. Diplom Bu ya? Lebih plong, Iya, iya. iya. Ya, saya juga terlihat dari wajahnya Bu Lilis sekarang cerah sekali. Nah, Terima kasih. di sini saya ingin bertanya kembali pada Bu Lilis. Dalam perbaikan yang akan dilakukan, kira-kira apa rencana perbaikan yang Bu Lilis akan disampaikan pada waktu kegiatan pra observasi kemarin, apakah sudah tercapai di sini Bu? Sudah Bu, sudah. Kemarin itu kan saya menggunakan media PPT ya. Iya, Kemudian iya. saya juga menggunakan metode berbasis masalah Ya. dan penugasan. Alhamdulillah kemarin itu sudah terlaksana dengan baik. Iya. Anak-anak juga sangat antusias sekali. Iya, terlihat Bu. Iya, dan medianya menarik, penugasannya juga menarik. Juga warna-warni kemarin. Ya, jadi tahapan-tahapan yang sudah direncanakan Bu Lilis sudah terlihat ya, sudah terlaksana Bu ya. Jadi Iya. Bu Lilis sudah merasa bahwa pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin pada hari Sabtu ini sudah sesuai rencana ya Bu. Selalu saya rencana sudah. Oke, baik. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lilis ingin capai, kira-kira anak-anak ini sudah tercapai enggak tujuannya kepada anak-anak? Kemudian tujuan yang sudah tertera di RPP maksudnya Bu, apakah yang diharapkan Bu Lilis ini sudah terlaksana belum Bu? Alhamdulillah sudah. Saya dari proses pembelajaran, kemudian Iya. dari evaluasi sudah saya lihat bahwa kemarin kan ada 3 tujuan pembelajaran. Iya. Yang pertama yaitu anak dapat membaca tabel ya, Iya. tabel data dan merangkum hasilnya Iya. dari 2 perspektif yang beda. Iya. Kemudian yang kedua yaitu anak dapat membuat tabel dari perspektif yang berbeda. Kemudian yang ketiga anak dapat membuat poster Iya. dari diagram tabel tadi. Membuat poster dan alhamdulillah kemarin sudah jadi posternya. Itu sudah, saya rasa sudah tercapai. Alhamdulillah, anak-anak antusias sekali Bu ya. Iya, Ya. kemarin Jadi di sini Bu Lilis tujuannya sudah tercapai nih Bu. sudah. Nah, sekarang mari kita identifikasi bersama Bu Lilis terkait dengan pembelajaran kemarin. Coba Bu Lilis sampaikan kira-kira kelebihan atau keunggulan apa yang terdapat pada kegiatan pembelajaran kemarin, kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi atau apa yang perlu dipertahankan lagi menurut Bu Lilis. Kemudian untuk yang merasa Bu Lilis masih kurang, kira-kira apa itu yang harus ditingkatkan kembali Oke. ke depannya? Untuk kemarin itu yang sudah saya laksanakan ya, Iya. menurut saya yang sudah baik yang saya laksanakan yaitu tentang pembelajaran. Saya menggunakan pembelajaran konseptual Iya. yang sudah saya lakukan yaitu untuk sesuai dengan kebutuhan siswa sehari-hari. Kemudian saya juga menggunakan materi masalah dalam di situ. Iya. Basis masalah kemarin, masalahnya juga berkaitan dengan kegiatan siswa yang dari sekolah. Oke, melihat sehari-hari. langsung anak Iya, iya. Apa berhubungan dengan kegiatan mereka Iya. sehari-hari di sekolah. Kemudian saya juga sudah menggunakan media PPT Yang gambar PowerPoint kemarin ya. yang benar PowerPoint itu mungkin yang sudah baik ya. Iya. Dan kemudian untuk kekurangannya itu kemarin itu saya sudah mencoba untuk belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah itu saya sudah mencoba untuk melakukan itu, tetapi saya merasa masih kurang. Masih kurang. Iya, masih kurang untuk belajar berdiferensiasinya. Itu yang masih kurang Iya. ya, perlu ditingkatkan Iya, kembali Bu. Ya. saya sudah melaksanakan, tapi menurut saya masih kurang, masih belum kurang. maksimal. Yes. Baik Bu, terkait dengan apa yang sudah baik menurut Bu Lilis, yaitu yang perlu dipertahankan tadi Bu ya, yang tadi sudah secara kontekstual berdasarkan pembelajaran berbasis masalah, kemudian yang masih kurang tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Rencananya kedepannya ini bagaimana Bu untuk meningkatkan kembali apa yang sudah ada kedepannya, rencananya Bu Lilis ini apa rencananya? Tentunya saya akan terus menggali ilmu tentang pembelajaran diferensiasi tadi.
dengan cara mungkin sekarang kan banyak Bu ya, kita bisa belajar melalui tayangan YouTube, kemudian PMM, platform Merdeka Belajar itu juga, kemudian juga tentunya lagi tren, tentunya juga ikut dalam kegiatan KKG untuk lebih belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi rencana Bulis ke depannya ini untuk memperbaiki apa yang sudah ada dan meningkatkan kembali, yaitu salah satu dengan belajar kembali melalui pembelajaran melihat dengan di YouTube, mengikuti kegiatan apa yang ada di PMM, baik dengan kegiatan KKG, KKG ini biasanya juga di sekolah. Terus KKG gugus juga ada. Baik, dari perencanaan, kemudian prosesnya hingga evaluasinya gitu Bu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan yang ingin Bu Lilis kembangkan kembali. Kira-kira Bu Lilis ini itu kedepannya ingin menggunakan strategi apa untuk memperbaiki apa yang sudah ada? Strategi apa Bu? Selain melihat YouTube, strategi apa lagi sebenarnya? Tentunya saya akan membuat jadwal ya. Maksudnya itu untuk mengingat diri aja, mengingat diri bahwa saya masih terus ingin belajar untuk meningkatkan itu. Salah satunya kemarin kekurangan saya sudah tahu bahwa kekurangan saya di salah satunya di pembelajaran ini adalah pembelajaran diferensiasi. Maka untuk targetnya sih saya ingin mempelajari itu. Tentunya sebagai pengingat saya akan membuat catatan jadwal ya. Saya harus belajar itu. Insya Allah dalam kurun waktu 3, 4 atau 6 bulan lah saya harus belajar ya. Sudah terencana Bu ya. Kira-kira akan Bu Lilis coba ini selama 6 bulan Bu ke depan ya. Insya Allah dengan catatan apa yang sudah Bu Lilis buat tadi, Insya Allah nanti bisa terlaksana dengan baik, teratur, karena catatan tadi sebagai pengingat apa yang akan Bu Lilis rencanakan yang harus dilaksanakan Bu. Baik. Jadi sudah terplanning Bu ya. Baik, jadi harapan dari saya untuk Bu Lilis ini yaitu selalu mencatat hal-hal sekecil apapun, karena catatan inilah sebagai pengingat kita nantinya. Kan kita namanya karena sebelum lupa Bu. Nah, kira-kira ini dalam melaksanakan kegiatan perbaikan tadi, kira-kira Bu Lilis punya inspirasi enggak? Siapa kira-kira kemudian seseorang yang memotivasi Bu Lilis untuk lebih baik lagi untuk berkembang perbaikan dalam pembelajaran ini Bu? Tentunya banyak sekali ya inspirasi, tentunya dan dukungan juga. Di sini kita sama-sama belajar di sini ya, kita tahu bahwa rekan-rekan guru, kepala sekolah juga sangat mendukung. Kita juga sering sharing juga di kantor kan, baik itu tentang pembelajaran ataupun tentang permasalahan yang ada di siswa. Betul kita sekali. Kan sering sharing di situ. Akademi meskipun tidak tercatat tapi kita sering sharing. Betul. Nah, itu kemudian ya tentunya inspirasi saya ya Bu Lia ya sebagai calon guru penggerak. Tentunya saya mengharapkan ilmunya dan juga pengarahannya dari Bu Lia. Saya bersyukur alhamdulillah bisa menjadi itu. Tapi bagi saya sendiri ya, kita sama-sama belajar Bu ya, sama-sama kita punya kelebihan dan kekurangan. Saya harapkan walaupun kita saya sendiri sebagai CPP juga perlu belajar terus juga apa yang sudah ada, sesuatu hal sekecil apapun, sedikit apapun ini sebagai pembelajaran dari kita semua. Nah, terkait dengan rencana-rencana yang Bu Lilis ingin laksanakan, kira-kira kapan ini Bu Lilis akan memulai lagi kegiatan yang 6 bulan ke depan, dimulai dari kapan ini kira-kira? Tentunya untuk saat ini kan pembelajaran sudah berlangsung, apalagi sebentar lagi ada asesmen ya. Tentunya setelah asesmen tahun ajaran baru itu saya akan memulai pembelajarannya. Untuk saat ini kemarin sebenarnya saya sudah sedikit-sedikit untuk mencari pembelajaran diferensiasi, dan kekurangan saya kemarin itu gimana ya pembelajaran diferensiasi ini harus seperti apa? Terkait nggak dengan Merdeka Belajar ini Pak? Tentunya terkait Merdeka Belajar. Baik. Iya, karena kan siswa-siswi kita itu karena beda. Iya, betul sekali Bu. Iya, ada yang mudah menerima materi, ada yang perlu penjelasan lebih, perlu media yang lain lagi seperti itu. Jadi ya itu saya sudah mulai kemarin itu setelah ada Bu Lia kemarin itu dari observasi saya, kemudian saya sudah sedikit-sedikit membaca lagi pembelajaran diferensiasi ini. Bagaimana ya pembelajaran diferensiasi ini, terutama di kelas yang saya pegang, kelas 4.
Baik, bagus sekali Bu Lis rencananya. Jadi selalu semangat Bu ya, untuk mengembangkan diri. Baiknya kalau diri kita sebagai guru, kita selalu mengembangkan diri kita, pastinya akan berdampak juga kepada siswa-siswi kita. Baiknya pastinya ke arah yang lebih baik Bu ya. Baik, Bu Lis kira-kira dari obrolan ini apakah masih ada unek-unek yang ingin disampaikan Bu? Insya Allah tidak. Cuma nanti saya berharap beliau menularkan ilmunya itu aja. Insya Allah kita sama-sama belajar Bu ya. Baik Bu Lis, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat Bu Lis dan bagi saya. Semoga Bu Lis merasakan perbaikan-perbaikan apa yang dapat membawa manfaat bagi Bu Lis maupun saya untuk siswa-siswi kita, terutama SDN Hulu Jogokare. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bu Lis atas kesempatan waktu yang telah diberikan sehingga saya ini bisa belajar untuk kegiatan supervisi akademik atau coaching. Sama-sama, saya juga belajar banyak dari beliau. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, menginspirasi bagi siapapun, dan pastinya selalu mengalami peningkatan yang ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.